Aman. Ya, foto besar Ibu, ya. Assalamualaikum. Ayo masuk kaki dulu ya. Kasih calon. Sebentar yang pakai abu-abu. Semoga bisa belajar dengan nyaman. Juga bisa melanjutkan dengan sebaik-baiknya. Tapi ini mungkin dari sini ya, karena ya dari Tabuta ya. Ada dari kecamatan lain? Oh, Cibitung ada. Oke. Lumayan jauh loh. Perbatasan. Kamu dari Cibitung? Oh. Setengah jam. 45 menit. Belajar, sukses. Mudah-mudahan bisa jadi anak soleh dan solehah dan anak kebanggaan Kabupaten Bekasi. Udah terasa semua atau belum? Belum terasa. Anak Bupati Bekasi. That's me. Oke. Sekali lagi semoga sukses dan rajin belajar. Titip salam untuk orang tua di rumah dari saya Dr. Neneng Hasanah Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pegangan-pegangan begini nih ya. Iya. Oke. Ya, apa-apa, di bawah. Duduk. Nih yang cowok depan sini, cowok depan sini, yang cowok yang cewek ya. Ya. 1, 2, 3, smile. Smile. 1, 2, 3. Oke. Oke ya. Lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah cinta? Oh ya? Hah? Gua? Oh, buat kakak saya. Cinta. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Selamat datang jadi calon siswa. Masih calon siswa ya? Iya. Calon siswa, calon siswi SMA 1 Tambun Utara. Semoga jadi anak yang sukses. Amin. Saya sebagai Bupati Bekasi tentunya mengucapkan selamat juga kalian bisa bersekolah di sekolah ini. Amin. Yang luar biasa perjuangannya setengah mati. Iya. Karena banyak yang mau sekolah di sini, benar nggak? Ya. Tapi kalian yang terpilih. Jadi optimalkan kesempatan yang ada, belajar yang baik sehingga jadi orang yang bisa berguna. Amin. Mudah-mudahan ke depan kalian bisa jadi pemimpin-pemimpin minimal Bekasi. Amin. Ya, alhamdulillah. Jadi titip salam untuk keluarga di rumah. Dari saya Dr. Neneng Hasanah Yasin, Bupati Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke picture dulu. Saya ke picture. One, two, three, smile. Boleh kok? Oke.
orientasi sekolah seperti apa sih Bu? Ya, so far so good. Ini hari kedua untuk monitoring masa orientasi sekolah ya, dan tidak ada bully-bully. Alhamdulillah di Kabupaten Bekasi kita sudah warning betul-betul. Semua berjalan dengan lancar. Kemudian saya juga kasih greeting kepada mereka dalam artian selamat datang di sekolah yang baru. Kemudian semoga mereka bisa belajar dengan baik, kemudian bisa menuntut ilmu, dan kemudian bisa mendapat manfaat ilmu yang luar biasa sehingga jadi anak yang sukses di masa mendatang. Kegiatan MOS ini sendiri dilakukan di hampir seluruh sekolah atau gimana sih? Kegiatan MOS seperti ini dilakukan di hampir seluruh sekolah? Di setiap sekolah, karena kan mereka juga memang harus orientasi kan, mereka harus tahu sekolahnya, mereka harus tahu bagaimana menghormati kakak kelas, bagaimana menghormati para guru dan lain sebagainya. Karena kan ini SMA kan, mereka kan SMP, sekarang mereka harus lebih dewasa dan lain sebagainya. Jadi memang diwajibkan Bu, dari pemerintah daerah atau gimana? Ya, harus. Bu, apabila ada tindakan kekerasan yang dilakukan di mudah-mudahan nggak ada, jangan ngomong jorok. Mudah-mudahan akan menjamin Bu ya? Insya Allah, kita berupaya. Ya, kita berupaya. Satu lagi, tentang kekeringan Bu. Bu, tanggapannya tentang kekeringan Bu, bahwa BPBD itu mengatakan bahwa kita dalam darurat kekeringan Bu. Dari pemerintah Kabupaten Bekasi ini seperti apa sih Bu? Ya, jadi memang ada beberapa kecamatan yang terkena dampak kekeringan, dan kita berupaya untuk mengurangi itu semua dengan memberikan bantuan dalam bentuk mobil-mobil tangki berisi air bersih dari PDAM, dan kemudian tahun ini dan tahun depan kita akan bangun reservoir di kecamatan sehingga membantu saluran air bersih ke rumah-rumah yang ada di sekitaran Cikarang Timur, kemudian juga di daerah selatan. Untuk petaninya sendiri yang gagal panen bagaimana Bu? Kenapa? Yang petani yang gagal panen Bu? Kalau petani kemarin kan kita mesti tahu juga kan seperti apa dan lain sebagainya. Karena kan kita mesti cek dulu masalahnya di mana. Karena kan belum tentu karena faktor air. Dari data yang didapat ini ada berapa kecamatan sih Bu? Ada empat kecamatan. Bukan 5 kecamatan Bu? Setahu saya 4. Cikarang Timur, kemudian Cibarusa, kemudian Cibarusa, satu lagi Jumangu ya kalau tidak salah ya. Untuk bantuan air bersih kita lakukan tiap hari atau gimana sih? Ya, kita mesti rolling karena kan banyak kecamatannya, jadi kita mesti rolling. Karena ada warga yang mengatakan bahwa warga yang pedalaman itu tidak mendapatkan air bersih, hanya warga-warga di pinggir jalan tidak merata. Karena memang too many people. Ya, kita tahu bahwa pasti terbatas kan. Kita kirim air juga nggak bisa sampai mobilnya terbatas juga. Jadi dari pemerintah sendiri bakalan ada tambahan bantuan atau gimana? Kita berupaya maksimal. Ya. Assalamualaikum. Thank you. Secara jadwal sebenarnya P2DB online sudah selesai dan menghasilkan termasuk. Cuma memang kemampuan daya tampung Kabupaten Bekasi ini kan kita hanya bisa nampung sekitar 50% lah dari jumlah sekolah. Tentu saja ini juga menyisakan beberapa agenda kegiatan yang harus kita selesaikan, yaitu diantaranya keinginan ada beberapa lingkungan, anak di lingkungan sekolah yang belum terima melalui sistem online. Nah, ini kemarin tidak diadakan di Kabupaten. Memang kita, tadi saya sudah lapor Ibu Bupati bahwa saya ada 2.000 lebih ya anak yang daya tampung di sekolah yang belum terpenuhi. Yaitu yang pertama di SD ada 560 sekian, kemudian di SMP ada 1.700 sekian yang belum terpenuhi, di SMA ada 60, di SMK ada 100. Nah, ini yang sudah lapor Ibu izin bahwa nanti pada tanggal 30-31 kita akan buka umum tahap 3 hanya untuk mengisi kekosongan yang belum terpenuhi daya tampung ini. Nah, ini berada di sekolah-sekolah yang memang adanya di pinggir ya, ada di Bodomangu, Moragemon dan sebagainya di wilayah tampung. Nah, ini akan terpenuhi. Kemudian ada penambahan di rayonisasi khusus untuk sekolah-sekolah tertentu. Sekolah tertentu aja, jadi mudah-mudahan ini tidak bisa menjelaskan masalah yang memang sebenarnya tinggal sedikit lagi lah kita selesaikan. Yang lain kan sudah masuk, ada yang swasta dan sebagainya. Saya pikir perjalanan PDN tahun kedua Bekasi ini berjalan dengan baik. Kenapa? Karena kita menyusun ini sangat berdasarkan karakteristik daerah lah. Kita ada rayonisasi kecamatan, ada desa, ada batas desa gitu sampai ada. Nah, ini mudah-mudahan lah ke depan bisa lebih baik supaya kita menambah daya tampung.
Rayonisasi itu tanggal 31 Juli itu buat yang di luar tempat aja gitu apa gimana Pak? Gimana? Tadi Bapak bilang kan rayonisasi tahap kedua 31 Juli Pak ya? Itu buat yang di lingkungan tempat sekolahan apa gimana Pak? Enggak, itu hanya untuk yang ada di lingkungan itu aja, yang belum masuk, yang sudah terdaftar. Pak, terkait adanya dorongan untuk membuat rombel baru dan juga kelas baru di SMA 3 itu gimana Pak? SMA 3 itu memang khusus kita bicara Tambun ya. Yang 6 SMA itu memang sudah overload, terlalu banyak, terpenuh. Makanya kemarin hasil dengan Komisi D, Komisi 4 dengan Wakil Dewan kita juga akan sudah mengizinkan akan membuka USB baru untuk di Tambun dan Cibitung. Karena Cibitung dengan kapasitas penduduk itu hanya punya 1 SMA. Nah ini udah kebetulan ada tanah di Regensi juga udah nyiapin tanah, kemudian ada juga tanah udah siap. Dan mudah-mudahan tahun 2015-16 ini kita udah buka USB baru untuk SMA di wilayah Tambun dan di Cibitung. Berarti warga itu nggak boleh ya pakai rayonisasi aja juga buka itu ya Pak? Iya, ya kita lihat nanti. Tapi tetap kita dalam konteks sistem online. Tidak ada penerimaan dalam bentuk offline. Nah itu mengenai itu Pak. PDB online di tahun kedua ini terbilang sukses gimana? Kalau melihat dari rekrutmen yang kita hasilkan tahun ini, insya Allah saya berharap bahwa ini ada online berhasil. Kenapa? Karena itu tadi yang belum terpenuhi hanya tinggal berapa persen lah dari kuota yang kita sampaikan. Mengenai keinginan warga SMA sekitar SMA 2 Tambun Selatan Pak, yang ingin warga setempat bisa masuk ke SMA 2 Tambun Selatan bagaimana Pak? SMA 2 Tambun Selatan itu nanti kita lihat, karena ini kita khusus itu tadi yang akan kita coba buka melalui online rayonisasi wilayah, rayonisasi terdekat gitu ya. Tanggal 31 itu Pak? Tanggal 31 itu. Sedikit Pak mengenai pembangunan SMA Negeri 6 yang sempat tersendat sampai hingga saat ini Pak. Lanjut lah. Tetap dilanjutkan Pak ya? Pembangunan kita udah menang kan, menang kita kan. Nah itu jadi kita juga ingin seimbang Pak. Dorongan support masyarakat ini seimbang. Ketika kita membangun SMA, ya kok kita tidak didukung malah dipetun dan lain sebagainya. Tapi ketika P2DB kita mulai kita didorong, anak harus diterima. Ini kan berbanding terbalik Kang. Mestinya kan ketika akan kita bangun USB, yuk kita bareng-bareng support dukung sehingga ketika ada P2DB menerima, anak kan bisa sekolah. Ini kan berbanding terbalik antara keinginan masyarakat. Di sisi lain kita membangun ditentang, di sisi lain anak harus masuk ke negeri, bingung kan buat kita. Nah ini mungkin ini yang harus kita sosialisasikan ke masyarakat gitu untuk bagaimana mendukung secara keseluruhan kompleksitas Indonesia. Jadi terintegrasi lah. Ketika kita ada rencana membangun P2 USB, mari kita dukung. Karena ini tuh bukan anak untuk siapa saja, bukan anak kita. Betul. Itu sangat terasa saya ketika membangun SMA 6 ini bukan Camat Tambun Selatan. Ketika membangun SMA 6 tandangannya dari mana-mana. Iya. Tapi ketika P2DB kita buka, mendorong harus masuk. Iya betul. Ya inilah, marilah kita sama-sama lah membangun, membenahi pendidikan dan edukasi lebih baik. Kapan mau dari pembangunan lagi Pak? Karena saya dengar katanya masih dibanding atau gimana? Nanti Kak, saya lihat karena ini ada dinas bangunan kan. Nah, hari ini ke sini Pak. Apa sebelumnya ada pemberitahuan atau gimana? Ya sidak dari beliau datangnya mendadak untuk melihat. Kalau diberitahukan terlebih dahulu kan nanti ada persiapan berupa khusus. Tentunya dalam rangka MOS ini kan kita sudah wanti-wanti kita pesan kepada panitia tidak boleh ada perpeloncoan, tidak boleh ada untuk menyakiti siswa dan pelecehan dan lain sebagainya. Bahkan saya katakan kemarin untuk jika ada panitia yang melakukan tindakan-tindakan di luar batas, di luar aturan yang ada, maka bisa dipidanakan. Kemarin saya bilang gitu untuk memberitahukan jangan sampai yang namanya anak SMA kan ada untuk coba-coba dan lain sebagainya. Tujuan dari masa orientasi siswa ini seperti apa? Sebetulnya dalam rangka untuk memperkenalkan budaya dan lingkungan sekolah itu saja. Jadi gurunya siapa yang akan mengajar mereka, bagaimana budaya sekolah yang ada di kita, bagaimana lingkungan yang ada di sekolah kita ini. Sehingga nanti begitu mereka masuk sudah tahu betul mana guru fisika, guru biologi, guru sejarah dan lain sebagainya, dan bagaimana lingkungan sekolah ini. Jadi mereka untuk berbuat dan bertindak sudah sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Seperti biasanya kalau misalnya ada MOS gitu Pak ya, ada hukuman kalau siswa yang tidak membawa permintaan dari seniornya gitu Pak, dari panitia. Ini hukuman yang dilaksanakan di SMA 1 Tambun Utara ini seperti apa Pak? Tidak ada hukuman,
semua, dan bahkan kan sudah bilang kemarin tidak boleh ada perpeloncoan, tidak boleh ada tindakan-tindakan apalagi penyiksaan dan lain sebagainya. Bahkan sudah bilang saya ancam itu bisa dilaporkan ke delik hukum nanti jelas pidananya saya bilang. Karena apa, termasuk ya tindak pidana di bidang pendidikan juga kan. Kenapa sudah keluar dari koridor yang jelas ya, pesan bupati, pesan Dikbud tidak boleh ada perpeloncoan. Dan alhamdulillah memang sejak saya jadi kepala sekolah tidak ada. Kalau memang mereka kurang dana tidak membawa apa-apa, cukup diperingatkan saja. Tidak ada push up gitu ya untuk fisik, tidak. Paling dibuat seperti tadi kan disuruh membuat surat cinta. Nah itu kan pada siapa surat itu pas berikan kepada kakak kelas. Maka itu aja hukumannya. Jadi yang bersifat mendidik, bukan untuk menyakiti siswa. Mengenai PDB online kemarin nih Pak, di SMA 1 Tamara ini ada masalah, ada kendala? Ya kita tidak ada. Ya karena memang kita siap menerima sekitar 400 orang siswa. Ya hanya itu saja, walaupun mereka tekanan saya Semuanya diterima secara online? Secara online, tidak ada yang offline. Bahkan tadi kan ada wacana untuk membuka kembali secara online karena masih banyak untuk penyisiran itu di sini yang masuk. Ya kalau penyisiran di sini ya sudah, kalau di online ini udah nggak bisa menurut saya. Kenapa nanti bahkan pada waktu saya minta tambahan online juga, itu yang saya utamakan adalah untuk rayonisasinya, untuk wilayah Taman Utara. Bahkan banyak permintaan dari masyarakat agar dibuka kelas baru, saya menolak. Mengapa? Karena ruang kelasnya tidak ada. Kalau satu kita buka, berarti kita harus menyiapkan 3 ruangan. Tahun ini 1, tahun depan 1, tahun depan 1. Sedangkan lahannya udah nggak ada, hanya bisa itu untuk di tingkat yang ada. Sampai hari ini saya sudah mengajukan 3 kali mengajukan, ya realisasinya tidak putus asa saya terus saja.